Jadi ilahi anta maksudi ini adalah pelajaran torekoh. Orang-orang torekoh itu selalu ketika dia pengen zikir harus ada ilahi anta maksudi. Sekalipun Anda penceramah, kiai, boya, ajengan, ilmunya akan sempurna kalau Anda di bawah bimbingan guru mursyid yang kamil mukamal. Gak percaya? Buka dalilnya dalam kitab Hikam juz 2 halaman 66. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat zahir maupun nikmat batin, yang telah memberikan 7 sifatnya kepada kita, yaitu sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, patut kita bersyukur karena sifat Allah ada di diri kita. Bersyukur bisa dengan lisan kita, bersyukur bisa dengan hati kita, bersyukur bisa dengan anggota badan kita. Jamaah Zakat Thoriq 165 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini Zakat Thoriq akan mengkaji hadis qudsi, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkau adalah tujuanku. Waridaka matlubi, ridomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku kemampuan untuk bisa mencintaimu dan mengenalmu. Subhanallah, 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 walhamdulillah, Allahu akbar. Jamaah Zakat Thoriq 165, ilahi anta maksudi ini adalah bacaan sakti, bacaan yang pernah diajarkan Jibril kepada Nabi Muhammad, bacaan yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, sampailah di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sebelum terbang ke 7 langit, ya, ke petala 7 langit, itu diajarkan dulu, inilah doanya tadi. Sama siapa diajarkannya? Sama Jibril. Doanya itu, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tiba-tiba Rasulullah menjadi ringan, terbanglah dengan Jibril ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, kelima, keenam sampai 7. Itulah bacaannya, wahai jamaah Zakat Thoriq 165. Ilahi anta maksudi termasuk ini adalah munajat. Munajat yang dilakukan oleh ahli-ahli torekoh, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman. Ini merupakan azas tujuan dalam torekoh, ialah ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ketika orang sudah punya bacaan ini,
berarti orang tersebut adalah zikirnya zikir mahabbah, zikir ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilai anta maksudi ini adalah pelajaran torekoh. Orang-orang torekoh itu selalu ketika dia pengen zikir harus ada ilahi anta maksudinya. Kalau secara terjemah dan secara syariat, ilahi anta maksudi artinya adalah engkau adalah tujuanku, ya Tuhanku engkau tujuanku, ridhomu yang aku cari. Nah, tapi karena orang toreko itu dia bermursyid, berkait dengan mursyidnya, dengan guru rohaninya, makanya ilahi anta maksudi di situ benar terjemahnya ke Allah, ya Tuhanku engkau tujuanku. Karena seorang murid toreko itu tidak bisa tanpa wasilah, saudara. Makanya ketika ilahi anta maksudi di mulut seorang murid toreko mengucapkan ilahi anta maksudi, tapi rohaninya harus robitoh kepada siapa? Kepada gurunya. Kita tidak bisa pangkat kita untuk bahwa Tuhan kita adalah tujuan kita, jauh. Seorang murid torekoh tentu harus apa? Berkait rohaninya. Yang kita tuju apa? Ke guru dulu. Dari guru ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampailah ke Rasulullah, sampailah ke Allah. Itu yang benar. Jadi sekarang banyak kodian. Semua orang tahu ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu ternyata cuma hanya bacaan doang. Kaitannya ke siapa? Makanya murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun berada, ketika engkau ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, ingat, ruhani anda harus dikaitkan robitoh mursid namanya. Jangan sebaca-bacanya doang, jangan gaya-gayaan. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku engkau tujuanku, waridoka matlubi, ridomu yang aku cari. Katanya nyari ridho Allah, katanya nyari ridho Gusti Allah. Ternyata ketika diuji sakit gigi marah-marah, ketika diuji miskin marah-marah, copot jadi jabatan marah-marah. Kalau memang anda sudah mampu mengucapkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, berarti anda sudah tidak boleh minta apa-apa kepada Allah. Minta kaya ya nggak boleh, minta jabatan nggak boleh. Kenapa? Kan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Kalau seseorang sudah mengucapkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, berarti kita harus apa? Harus sesuai ibarat kapu kapas, ditiup sama angin. Dia ke barat, ikut ke barat. Dia ke timur, ikut ke timur. Jadi disitulah manusia jangan sekata-katanya. Mentang-mentang dengar dari ustadz, dari kiai, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, belum diijazahin, ikut-ikutan. Diuji sama Allah, katanya minta ridho Allah. Kok diuji miskin marah-marah? Katanya minta ridho Allah, kok dicopot jabatannya marah-marah? Bohong berarti anda. Katanya waridoka matlubi, ridomu yang aku cari. Banyak masyarakat yang menggunakan ini. Makanya ilahi anta maksudi warido matlubi artinya mahabbataka wa ma'rifataka, itu buat orang-orang yang punya guru mursyid. Kalau orang yang belum berkait dengan guru mursyid, itu namanya tabaruk, namanya ikut-ikutan doang. Masya Allah. Jangan sampai bacaan itu cuma ikut-ikutan doang. Makanya khusus buat murid-murid Syekh Abdurrahman, di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, ketika anda sudah ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, ke siapa guru? Ke siapa dulu? Ke guru. Guru kita yang kita tuju, rohaninya. Bukan guru itu Tuhan, bukan, salah. Ridho guru dulu kita cari. Minta mahabbah guru, mahabbah dulu ke guru, baru marifat ke guru. Tidak bisa Anda langsung mahabbah ke Rasul.
marifat ke Rasul, marifat ke Allah, mahabbah ke Allah. Bullshit, bohong, dusta, hanya di mulut saja. Makanya murid-murid toreko manapun pasti pakai bacaan ini. Orang-orang yang belum dapat jangan ikut-ikutan Anda. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Anda harus berguru kepada guru yang bisa menjamin dunia akhirat. Kalau di dunia ini berguru kepada guru yang tidak menjamin dunia akhirat, jangan diguruin, capek doang. Berapa banyak orang yang bangga dengan ilmu syariatnya. Dia dari sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah pergi ke Mesir, mendalami ahli tafsir, ahli fikih, tapi kalau tidak berkait dengan guru mursyid, ya ilmunya hanya sebatas akal. Banyak orang yang berilmu tapi hatinya mati. Banyak yang ahli hadis, banyak yang ahli tafsir, tapi ngomong doang di mulut, hatinya gak ingat Allah. Seorang ahli ilmu, ahli hadis, ahli tafsir, supaya dia ilmunya berkait, maka hubungkan ruhnya kepada Allah melalui wasilah guru mursyid. Karena kejadian seorang Abdus Salam, Izzatu Abdus Salam, yaitu pengarang kitab Subuh Salam. Dia merasa jadi ulama. Dia merasa memiliki ilmu syariat, memiliki ilmu akal, tahu dalilnya. Ketemu orang sufi, dikatakan ilmumu tidak akan sampai kepada Allah. Ilmumu tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Ilmu yang Anda punya adalah ilmu hanya sebatas apalan, ilmu hanya sebatas akal. Maka Abdus Salam, Izzatu Abdus Salam kemudian bengong. Terjadilah dialog. Kenapa ilmu yang aku miliki, dalil-dalil syariat, tidak bisa sampai ke Allah? Iya, karena ilmumu masih sampai di mulut doang, di akal doang. Maka setelah tahu bahwa ternyata Izzuddin Abdus Salam ini hanya ilmunya sebatas ilmu syariat. Oleh karena itu, bagi orang yang berilmu, kiai, ustadz, harus ketemu guru mursyid, baru Anda sempurna. Wajib, sekalipun Anda penceramah, kiai, boya, ajengan, ilmunya akan sempurna kalau Anda di bawah bimbingan guru mursyid yang kamil mukamal. Gak percaya? Buka dalilnya dalam kitab Hikam juz 2 halaman 66. Anda boleh berguru dengan siapapun, jejerin guru Anda, kitab Anda jejerin sampai setruk, setronton. Ilmu itu tidak akan tembus ke kolbu Anda tanpa dibimbing guru mursyid. Masya Allah. Mudah-mudahan kata-kata ilanda maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka adalah khusus orang-orang torekoh yang di bawah bimbingan guru mursyid, khususnya murid-murid Abdurrahman. Jadi ketika Anda ilanta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka, jangan lupa robitoh mursyid. Ruh Anda kaitkan, sandarkan kepada guru Anda. Kalau tidak, hanya di mulut saja. Banyak orang yang takbir Allahu Akbar, tapi hanya di mulut saja. Banyak orang yang baca Quran, tapi Quran itu sampai di mulut saja. Banyak yang hafal hadis, tapi hadis pun hanya buat dalil lisannya doang, tapi tidak tembus kepada kolbunya, kepada ruhnya. Tembus ruh kita sampai ke marifatullah kalau kita hubungkan kepada guru mursyid. Carilah guru mursyid untuk bisa sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan Jakatorek 165. Tidak untuk menyinggung, tidak untuk apa-apa, tujuannya supaya inilah pelajaran bahwa ilmu itu harus tembus kepada ilmu hakikat. Bukan hanya ilmu syariat, bukan pinter di syariat, tapi tembuskan syariat, tarekat, hakikat, marifat. Itu baru sempurna.
Itu baru ajengan, itu baru ustadz, itu baru habib. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.